Halo semuanya, kembali lagi di kanal Indo Populer. Kali ini ada berita terbaru yang sangat menarik untuk kalian ketahui. Seperti yang sudah diketahui, baru-baru ini Prabowo Subianto melakukan kunjungan bilateral dengan pemimpin Rusia, yaitu Vladimir Putin. Seperti yang dilansir dari beberapa sumber media, Indonesia akan menerima kunjungan dari 3 kapal perang Rusia yakni sebagai bagian dari undangan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ke Rusia. Ini merupakan momen bersejarah karena untuk pertama kalinya, Angkatan Laut Indonesia akan mengadakan latihan militer bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Seperti yang diketahui sebelumnya, kita memang sering melihat Indonesia mengadakan latihan militer dengan Amerika Serikat, namun kali ini berubah, karena ada perubahan yang signifikan terhadap sistem politik luar negeri Indonesia yang berada di tangan Prabowo nantinya. Di tangan Prabowo, Indonesia akan mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan terutama dalam hal pertahanan militer. Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas dan aktif, langkah strategis ini akan sejalan dengan prinsip non-blok Indonesia. Indonesia tidak perlu takut, harus berani dalam pengambilan keputusan tanpa takut embargo Amerika. Yang penting militer Indonesia terus berlatih dengan negara manapun, terutama latihan militer bersama Rusia yang akan memperkuat kemampuan tempurnya. Latihan bilateral antara Indonesia dengan negara yang dijuluki negara beruang merah itu akan dijadwalkan pada tanggal 4 hingga 8 November 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Terkait dengan poin-poin latihannya, saat ini masih dalam tahap penyesuaian, mengingat Indonesia sebelumnya lebih sering berlatih bersama negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini disampaikan oleh Panglima Komando Armada RI, Laksamana Denny Hendrata pada hari Selasa tanggal 6 Agustus. Selain itu, penyesuaian ini juga dilakukan untuk menyamakan prosedur komunikasi maupun bahasa yang nantinya akan digunakan dalam perintah manuver di lapangan. Atas kunjungan tersebut, kita berharap Rusia akan mengirimkan kapal perang canggih seperti frigate, korvet maupun destroyer dan kapal perang canggih lainnya dari Pak Putin, namun biasanya Rusia mengirimkan korvette. Untuk destroyer mungkin tidak akan dikirim karena biaya yang cukup mahal, tetapi semoga saja destroyer juga dikirim untuk latihan bersamanya. Latihan bilateral ini adalah hasil dari pengembangan kebijakan diplomasi Angkatan Laut yang dilakukan pada era Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Laksamana Muhammad Ali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Indonesia menganut konsep politik luar negeri yang bebas dan aktif, sehingga tidak ada masalah dengan kerjasama ini. Latihan bersama, Oruda 2024, ini akan terdiri dari 2 tahap. Tahap pangkalan atau Harbor Phase di Surabaya, dan tahap laut atau Sea Phase yang akan digelar di sekitar Laut Jawa. Rencananya, TNI Angkatan Laut RI dan Angkatan Laut Rusia masing-masing akan mengerahkan 3 unit kapal perang, sehingga total nantinya ada 6 unit kapal perang yang terlibat dalam skenario latihan militer tersebut. Beberapa waktu lalu, delegasi TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kolonel Laut Lukman Haris dan Angkatan Laut Rusia oleh Kapten Laut Igor Bykov telah membahas rencana latihan bersama, Oruda 2024, dalam pertemuan perencanaan akhir yang diadakan di Surabaya pada tanggal 12 hingga 13 Juni. Selain Kolonel Lukman, delegasi TNI AL juga melibatkan perwakilan dari Komando Armada II, yaitu Komandan KRI Gusti Ngurah Rai 332 Kolonel Laut Ahmad Ahsan dan Komandan KRI Frans Kaisiepo 368 Letnan Kolonel Laut Lutfi Siabudi. Sedikit informasi tambahan, KRI Frans Kaisiepo dinamai berdasarkan pahlawan asal Papua yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, sayangnya, saat ini Papua tengah mengalami berbagai tantangan. Mari kita berharap semangat perjuangan Frans Kaisiepo tetap hidup dalam upaya kita untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa. Tujuan dari pertemuan perencanaan ini adalah untuk mematangkan latihan bilateral pertama antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia sejak kemerdekaan Indonesia, yang sudah 79 tahun berlalu. Bisa dibayangkan, betapa pentingnya latihan ini. Latihan militer bersama antara TNI Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Rusia ini bukan hanya sekadar latihan biasa, melainkan juga mencerminkan kedekatan diplomatik yang semakin erat antara kedua negara. Di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang,
Kerja sama semacam ini menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat hubungan bilateral. Latihan militer seperti Oruda ini juga memberikan kesempatan bagi TNI AL untuk belajar dari pengalaman Angkatan Laut Rusia, yang dikenal memiliki keahlian dalam berbagai aspek perang laut, terutama dalam operasi di perairan dingin dan teknik-teknik perang modern. Di sisi lain, Rusia juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan taktik yang digunakan oleh TNI AL, yang telah berpengalaman dalam operasi di wilayah perairan tropis dan kepulauan. Tidak hanya itu, latihan ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan berbagai negara, tanpa memandang latar belakang ideologis atau blok politik. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana Indonesia tidak berpihak pada kekuatan besar manapun, tetapi tetap berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dari sisi teknis, penyesuaian materi latihan dan prosedur komunikasi yang disebutkan sebelumnya menjadi tantangan tersendiri. Mengingat bahasa dan metode yang berbeda, diperlukan usaha ekstra untuk memastikan semua pihak dapat bekerja sama dengan efektif di lapangan. Ini mencakup segala hal mulai dari komunikasi dasar, hingga koordinasi taktis selama latihan berlangsung. Penyesuaian ini tidak hanya akan meningkatkan kesiapan operasional kedua angkatan laut, tetapi juga mempererat rasa saling percaya dan saling pengertian antara para personel yang terlibat. Latihan militer seperti Oruda ini juga memiliki dampak yang luas dalam memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia, terutama di Laut Jawa, yang merupakan salah satu wilayah perairan strategis di Indonesia. Dengan adanya latihan ini, TNI Angkatan Laut dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan perairan yang luas, Indonesia sangat bergantung pada kekuatan maritimnya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kerja sama internasional seperti ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas militer, tetapi juga untuk memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di kancah internasional. Dengan adanya latihan ini, diharapkan hubungan antara Indonesia dan Rusia akan terus berkembang ke arah yang lebih positif, tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga di bidang-bidang lain seperti ekonomi dan teknologi. Latihan militer bersama antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia, yang dikenal sebagai Oruda menghasilkan beberapa dampak positif dan signifikan baik bagi Indonesia maupun Rusia. Meskipun laporan resmi mungkin belum sepenuhnya dipublikasikan, berdasarkan tujuan dan pengalaman dari latihan-latihan militer serupa, beberapa hasil yang bisa diharapkan dari latihan ini. Latihan ini memberikan TNI Angkatan Laut kesempatan untuk menguji dan meningkatkan kesiapan tempurnya dalam situasi yang melibatkan skenario latihan yang kompleks. Dengan berlatih bersama Angkatan Laut Rusia, TNI AL dapat mempelajari taktik, strategi, dan teknologi baru yang digunakan oleh Rusia, serta bagaimana mengintegrasikannya dengan prosedur operasional mereka sendiri. Latihan ini memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Di bidang militer, kolaborasi semacam ini meningkatkan saling percaya dan menguatkan kerjasama di masa depan, termasuk dalam hal penanggulangan ancaman keamanan regional dan global. Salah satu tantangan utama dalam latihan ini adalah menyamakan prosedur komunikasi dan operasional antara dua angkatan laut yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Kesuksesan latihan ini menunjukkan bahwa kedua angkatan laut mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan efektif, yang akan menjadi dasar bagi kolaborasi militer di masa mendatang. Partisipasi dalam latihan ini mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang siap untuk bekerja sama dengan berbagai negara besar dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan regional. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bebas dan aktif dalam diplomasi pertahanan. Latihan ini juga memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk menguji efektivitas dan interoperabilitas alutsista atau alat utama sistem persenjataan mereka dalam berbagai skenario. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa peralatan militer yang dimiliki dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi nyata di lapangan. Personel militer dari kedua negara mendapatkan pengalaman berharga dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin tidak mereka temui dalam latihan rutin mereka.
Ini membantu dalam pengembangan profesionalisme dan keterampilan individu serta unit secara keseluruhan. Secara keseluruhan, hasil dari latihan ini diharapkan membawa manfaat jangka panjang bagi kedua negara, khususnya dalam hal peningkatan kapabilitas pertahanan maritim dan penguatan kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik. Latihan ini juga dapat menjadi landasan bagi kerja sama lebih lanjut di berbagai bidang lainnya, termasuk perdagangan, teknologi militer, dan keamanan regional.